teman-teman, pada video kali ini saya akan membawakan materi pada buku tematik. Jadi tema yang saya ambil pada video kali ini yaitu tema 8 dengan judul lingkungan sahabat kita. Nah, jadi pada tema ini saya mengambil subtema 1 dengan judul manusia dan lingkungan. Nah, seperti apa sih isi materi ini? Kalian bisa lihat di video selanjutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi ya. Jadi, pertama-tama saya ingin membahas terkait teks non-fiksi. Teman-teman tahu tidak apa sih itu teks non-fiksi? Nah, sebelum itu kalian mungkin tahu kan teks fiksi. Nah, teks fiksi kan biasanya itu berisi dongeng, cerita legenda, dan lain-lain. Nah, berkebalikan dengan teks fiksi, kita akan membahas teks non-fiksi. Jadi, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari teks non-fiksi itu apa? Jadi contohnya adalah biografi, karya ilmiah, laporan berita, tulisan sejarah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya teman-teman mungkin bertanya-tanya, bagaimana sih isi dari teks non-fiksi itu? Nah, teman-teman kalian bisa lihat salah satu contoh dari teks non-fiksi yaitu demi air bersih, warga Momborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, ini berisikan data berita yang benar-benar terjadi. Nah, kita akan baca ya, dan kemudian kita akan mengidentifikasi peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi tersebut. Nah, bagaimana diketahui teks non-fiksi itu berisi peristiwa di mana letak terjadinya peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, pertama kita akan baca ya. Warga Kelurahan Woborobo, Kecamatan Botoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawoli. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Woborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Woborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi peristiwa yang terjadi pada warga Kelurahan Woborobo. Nah, yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada warga Kelurahan Woborobo? Jadi, peristiwa yang terjadi yaitu warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kemudian, di mana peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa itu terjadi di Kelurahan Woborobo, Kecamatan Botoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, selanjutnya, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Woborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Nah, dari cerita sebelumnya, kalian mungkin tahu kan bahwa air bersih itu sangat diperlukan. Kenapa sih kita harus membutuhkan air? Karena membutuhkan air itu merupakan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Biasanya kita gunakan untuk minum, untuk mandi, untuk keperluan rumah tangga dan lain-lainnya, untuk pertanian, perindustrian, dan juga bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Nah, dari hal itu kalian mungkin pernah bertanya-tanya, kenapa sih air itu selalu tersedia di bumi? Dan kenapa air itu tidak pernah habis di laut seperti itu? Kenapa juga air tidak pernah berkurang seperti itu? Nah, jadi hal itu terjadi karena adanya siklus air. Nah, apa sih itu siklus air?
Nah, siklus air itu merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, mungkin juga kalian bertanya-tanya lagi, bagaimana sih proses dari siklus air itu? Kenapa air selalu tersedia di bumi? Kalian bisa lihat gambar di samping. Nah, saya akan jelaskan proses dari siklus air. Jadi, proses siklus air ini terjadi pada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap evaporasi, kemudian yang kedua tahap kondensasi, kemudian yang ketiga tahap presipitasi, dan terakhir yaitu tahap infiltrasi. Nah, bagaimana sih prosesnya? Kita akan mulai. Pertama-tama, air laut, sungai, danau, sawah, bendungan, semua yang ada di permukaan bumi akan menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara yang disebut dengan transpirasi. Uap air kemudian akan berkumpul di atmosfer dan berubah menjadi awan. Lama-kelamaan, awan akan berpindah ke tempat yang paling tinggi karena terbawa angin. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhunya semakin rendah. Akibat perubahan suhu, maka kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan. Nah, pengembunan ini disebut dengan proses kondensasi, sehingga membentuk titik-titik air. Nah, kemudian saat awan menjadi besar, kemudian membentuk awan hitam dan tidak dapat menampung air terlalu banyak lagi, maka turunlah hujan. Nah, proses turunnya hujan ini disebut dengan presipitasi. Nah, selanjutnya pada tahapan terakhir kita masuk pada proses infiltrasi atau proses penyerapan. Setelah air hujan turun ke bumi, air akan diserap oleh tanah, bahkan diserap juga oleh tumbuhan. Kemudian air tersebut akan merembes dan mengalir kembali ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Dan air yang kembali itu atau air yang berada di permukaan bumi itu akan menguap kembali. Nah, proses siklus ini terulang kembali sehingga air selalu ada. Jadi dapat dikatakan bahwa proses air tersebut atau siklus air itu sebenarnya jumlah air bumi secara keseluruhan itu tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah-ubah karena terjadi siklus atau perputaran air. Nah, demikianlah materi yang saya bawakan. Semoga materi yang saya bawakan pada video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Jadi sekarang saya akan akhiri video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.